Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep jajanan khas Bali. Kalian pasti udah gak asing kan? Yap, ini namanya lumpiang atau biasa kita kenal lumpia sanur khas Bali. Yang sering liburan ke Bali atau pernah liburan ke Bali pasti udah gak asing sama makanan satu ini. Biasanya ada di pinggiran pantai Sanur. Dan menurut aku yang bikin beda itu saus cocolannya enak banget. Buat yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya dan juga apa aja bahan-bahannya, langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya. Di sini aku udah siapin ada kulit lumpia frozen ya, aku beli instan aja. Lalu ada 3 buah wortel yang sudah aku potong korek api, kemudian ada 200 gram toge. Untuk bumbunya di sini aku pakai 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, lalu ada 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 batang daun bawang dan 1 batang seledri, ada garam, penyedap rasa secukupnya. Untuk resep lengkap dan takaran silahkan teman-teman cek di deskripsi aku ya. Nah, langkah pertama kita akan bumbuin dulu lumpianya atau bikin isian lumpia sayurnya. Panasin secukupnya minyak. Aku masaknya pakai Idealef Granit Cookware set dari Idealef ya teman-teman. Nah, panasin minyak, kemudian kita akan tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang sampai benar-benar wangi. Nah, sampai wangi pokoknya teman-teman, kita tumis sampai tanak. Biasanya kalau lumpia sayur di Bali ada juga yang nggak ditumis kayak gini, jadi langsungan aja. Tapi aku biar ada rasanya dan rasanya lebih sedap, jadi aku pakai bumbu ya untuk lumpia sayurnya. Nah, kemudian di sini aku tambahkan juga dengan potongan daun bawang. Tumis bumbunya sampai benar-benar layu. Kemudian kalau bumbunya sudah mulai layu, sekarang kita bisa masukin bahan-bahan lain. Nah, di sini setelah bumbunya matang aku tambahkan dengan potongan wortel. Untuk masak lumpia sayur ini aku nggak sampai layu atau matang banget ya teman-teman. Jadi setengah matang karena nanti pas digoreng sayurannya itu akan lebih layu lagi. Nah, ini tinggal diaduk-aduk sebentar aja wortelnya. Nggak perlu sampai empuk banget ya wortelnya. Nah, kalau sudah sekiranya seperti ini, sekarang aku mau tambahkan dengan sedikit air. Sedikit banget airnya ya, jangan terlalu banyak supaya nggak terlalu kering juga. Oke, ini kita tumis terus sampai benar-benar tercampur secara merata. Jangan lupa kita akan beri seasoning. Sekarang aku mau seasoning pakai garam, penyedap rasa dan juga lada bubuk ya teman-teman. Dan di sini aku tidak pakai gula supaya rasanya tuh gurih, enak. Nah, ini kita aduk-aduk, nggak perlu menunggu sampai wortelnya benar-benar layu. Sekarang kita bisa masukin toge atau kecambah tadi yang sudah kita siapkan. Nah, buat togenya langsung aja dimasukin kayak gini. Aku masukin juga dengan potongan daun seledri. Kemudian langsung aja diaduk cepat dan dimatikan api kompor. Jadi memang sengaja ya aku masaknya itu nggak sampai layu banget, cukup setengah matang aja. Lakukan semuanya hingga selesai. Masaknya pokoknya jangan sampai terlalu lama ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja matikan api kompornya. Kemudian kita pindahkan ke dalam baskom. Oke, seperti ini teman-teman. Lanjut kita akan mulai isi buat lumpianya. Nah, oke teman-teman, ini kita akan langsung aja isiin ke lumpianya. Siapin 1 lembar kulit lumpia, lalu kita beri isiannya kayak gini. Kemudian kita lipat seperti amplop kayak gini, lakukan semuanya hingga selesai. Oke, kita gulung-gulung, ujungnya kita rekatkan aja pakai air. Nah, kita gulung seperti ini yang rapi, lakukan semua hingga selesai. Kalau udah seperti ini, kita sisihkan dulu. Nah, ini udah selesai, kemudian siap buat kita goreng ya. Nah, pertama-tama kita panasin minyak. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng semua lumpia isi sayurnya tadi yang sudah kita gulung-gulung. Nah, ini kita goreng dulu sampai lumpianya itu benar-benar mateng. Gorengnya ke dalam minyak panas menggunakan api besar ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya itu lebih merata ya teman-teman, seperti ini. Oke, lakukan semua hingga selesai dan habis. Kalau sudah, langsung aja kita akan angkat tiriskan ya kalau udah matang. Oke teman-teman, kalau udah matang langsung aja bisa kita angkat dan kita tiriskan seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Kalau sudah siap buat kita sisihkan, kemudian kita akan bikin buat saus cocolannya. Nah, ini kita sisihkan dulu kayak gini, kita tata aja ke atas baskom yang sudah dialasi pakai kertas minyak. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, oke, sekarang kita akan bikin saus untuk cocolannya. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin ya, ada 50 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Lalu ada 1 sendok makan tauco, setengah sendok makan petis udang, 35 gram gula merah sisir, lalu ada 1 siung bawang putih, 2 sendok makan kecap manis, 700 ml air,
Lalu ada tepung maizena sebanyak kurang lebih 2 sendok makan, garam, serta penyedap rasa. Buat resep lengkap dan takaran silahkan teman-teman cek di deskripsi atau cek di video ya. Nah langkah pertama kita akan ulek dulu kacang tanah yang sudah selesai digoreng kayak gini. Kemudian kita ulek bareng bawang putih, kita ulek aja sampai semuanya tercampur dan agak lembut. Nah kurang lebih aku seperti ini aja. Selanjutnya kita akan tumis ke dalam minyak panas. Minyaknya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Langsung aja kita tumis kacang tadi yang sudah kita ulek bareng bawang putih sampai bawang putihnya itu mengeluarkan aroma ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini, tinggal ditumis aja sebentar. Kalau sudah kita akan tambahkan dengan kurang lebih 700 ml air. Nah ini udah mulai wangi teman-teman ya. Sekarang kita bisa masukin airnya. Untuk airnya ini aku tambahkan kurang lebih 700 ml. Nah setelah air masuk kita aduk, kemudian kita akan beri bumbu-bumbu lain. Nah bumbu ciri khas Bali tuh, bumbu saucolannya itu adalah pakai tauco ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Sekarang aku mau tambahkan dengan perbumbuan lainnya. Aku masukin petis udang kurang lebih setengah sendok makan. Lalu ada tauco kurang lebih 1 sendok makan. Ini wajib jangan sampai di skip. Kemudian kita tambahkan dengan bahan-bahan lain yaitu kecap manis, gula merah sisir. Nah seperti ini teman-teman. Bisa dibumbuin juga pakai 1 sendok teh garam dan penyedap rasa, dikoresi rasa hingga rasanya pas. Oke, ini kita aduk dulu semuanya sampai tercampur secara merata, dimasak sampai benar-benar mendidih dan semua bahannya ini larut ya teman-teman. Ini rasanya udah enak banget kalau kalian ikutin takaran dari aku. Oke teman-teman, ini kita masak terus sampai mendidih, jangan lupa buat diicip dan dikoresi rasanya hingga pas. Terakhir kalau udah mau matang atau mendidih, kita akan masukin larutan tepung maizenanya ya. Nah kayak gini kita kentalkan, langsung cepet-cepet diaduk supaya nggak bergumpal. Nah untuk kekentalannya bisa disesuaikan aja dengan kekentalan yang teman-teman mau. Kurang lebih seperti ini ya. Tuh udah kental banget, udah enak. Dan kalau sudah seperti ini langsung aja bisa kita cocolin ke lumpia khas Balinya. Udah jadi simple dan segampang ini. Ini rasanya mirip banget sama yang di Bali. Untuk penyajiannya biasanya ibu-ibu atau orang yang jualan tuh pakai kertas minyak atau kertas nasi kayak gini. Tinggal di staplesin aja kayak gini, kemudian bisa ditata. Lalu bisa kita gunting-gunting deh lumpia tadi yang sudah kita goreng. Biasanya isiannya tuh nggak hanya lumpia, ada tempe goreng crispy, ada tahu, ada bakwan juga. Tapi karena aku mau yang simple aja, nggak ribet, jadi begini aja ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Kalau sudah, bisa langsung aja kita siram pakai saus cocolannya. Oke, jadi deh gampang kan? Nah, kalau seperti ini tinggal langsung aja diberi saus cocolan, lalu kita gunting-gunting deh di atasnya pakai cabai rawit hijau. Segampang dan sesimpel ini, rasanya mirip banget. Wajib kalian coba ya.